Pelayanan itu yang Yesus katakan, akulah pelayan, itu diakonos. Di Alkitab kita ada dua kata pelayan, hamba. Satu diakonos, satu daulos. Yesus mengatakan bahwa dirinya itu selalu diakonos. Aku diakonos, aku diaken. Diaken, aku pelayan. Sebagaimana aku menyenangkan hati Bapa, kamu juga harus menyenangkan hati Bapa. Sebagaimana aku mengikut Bapa, kamu juga harus mengikut Bapa. Sebagaimana aku berbuat baik, kamu harus berbuat baik. Karena apa? Aku diakonos. Diakonos ini berbeda dengan daulos. Kalau diakonos itu adalah melayani dengan penuh kebebasan, tidak terikat, dengan penuh kesenangan. Tanpa perintah dia jalan. Diakonos ini adalah orang-orang yang bebas melakukan sesuatu untuk kesenangan, untuk kesukaan orang-orang yang dilayani. Ya. Jadi suami istri itu harusnya sama-sama diakonos. Karena perkawinan itu tidak mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Suami-suami seberapa kenikmatan, sukacitamu, engkau punya istri cantik. Istri-istri yang cantik, seberapa kesukaanmu, seberapa puasmu engkau punya suami yang ganteng. Nanti umur 80 wajah udah berubah kok. Walaupun saya melayani nenek-nenek yang 88, ganjennya setengah mati. Pakai lipstik Bu, pakai lipstik, nyonyor lagi. Nek, udah bau kuburan, Nek. Maaf yang 88. Kemarin terakhir ke Israel, Pak. Dengan 90 tahun, Pak. 90 tahun, tapi masih jalan tegak. Cita-citanya cuma satu, saya mau ke Israel. Anaknya bawa. Istrinya 88, dia 90 tahun lebih. Bulan Oktober nanti 91. 90 tahun gak ada penyakit kolesterol, darah tinggi, jantung gak ada. Cuma satu penyakit, cuma asam urat. Cita-citanya satu, sebelum saya ke surga saya mau ke Israel. Habis pulang Israel mati dia. Saudara, saya tanya sama dia, resepnya apa Pak? Makan apa? Saya enggak ada resep-resep kan Pak Pendeta. Saya hanya makan enggak kenyang Pak. Enggak kenyang, tapi sering. Bagus tuh saudara. Enggak makan, enggak kenyang tapi sering. Kalau orang kekenyangan itu merusak pankreas. Orang diabetes itu gara-gara apa? Nasinya makan segede gunung. Punya iman memindahkan gunung. Wah itu benar-benar supir becak, benar itu saudaraku yang kekasih. Syaratnya apa lagi Pak? Enggak Pak, saya enggak jahat Pak, saya selalu berbuat baik. Saya berbuat baik Pak. Walaupun saya olahraga tapi saya jarang. Saudara tahu enggak? Pelayanan saudara kepada orang lain itu sebagai asupan spiritualitas saudara. Semakin saudara melayani banyak orang, semakin anatomi spirit saudara bertumbuh semakin dewasa. Karena ketika kita melayani orang lain dengan kebebasan yang namanya diakonos, kita menghilangkan ego kita. Tapi berbeda yang namanya daulos. Daulos itu budak, daulos itu jongos, daulos itu babu. Melakukan sesuatu karena diperintah. Kalau tidak diperintah dia tidak melakukan. Pokoknya diperintah baru dia kerja. Diperintah baru dia bergerak. Diperintah baru dia melakukan. Itu namanya daulos. Jadi daulos nggak bagus dong Pak. Salah, daulos itu bagus. Kita itu diakonos, diaken, pelayan yang daulos dalam ketaatan. Daulos dalam apa saudaraku?
Ketaatan, submission. Pokoknya taat deh. Enggak nanya deh. Ketika Abraham disuruh pergi ke tanah yang akan diberikan kepadamu. Tuhan enggak nanya RT RW-nya di mana. Ya. Pergilah ke tanah dengan RT RW jalan. Enggak, pergi pokoknya. Udah pergi saudaraku. Abraham enggak nanya, lo pergi kemana Tuhan? Alamatnya di mana? Ya nanti kalau di jalan bahaya gimana? Enggak loh, pokoknya dia pergi loh. Meninggalkan. Leka bahasa Ibraninya. Meninggalkan semuanya. Meninggalkan egonya, keluarganya, sanak familinya. Pokoknya kalau mau melayani Tuhan itu leka, meninggalkan semuanya. Kayak Paulus berkata hidupku bukan aku lagi. Karena apa? Saudara, karena harus diakui ketika dia jalan, dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan loh. Bahkan ketika dia ngomong begini, serahkan, korbankan anakmu Ishak. Waduh, gak salah Tuhan. Itu orang-orang kafir, dewa-dewa kafir, menyembelih anaknya, dewa-dewa kafir, membakar anaknya. Kan aku udah tinggalkan mereka, aku kan percaya hanya kepadamu. Masa aku harus membakar anak saya, menyembelih anak saya? Bagaimana saya bisa menyembelih anak saya? Itu kan pekerjaan dewa-dewa kafir. Di Israel itu ada namanya Gehenom. Gehenom itu tempat pembakaran mayat. Dulu dipakai untuk membakar anak-anak sulung. Jadi Abraham bisa berkata begini, Tuhan gak salah, itu kan dewa kafir. Karena aku udah ikut engkau, masa engkau seperti dewa kafir? Dia gak tanya loh, gila itu bener loh. Saya bilang, Abraham gila bener imannya. Tapi yang hebat mah bukan Abraham, tapi Ishak loh. Ishak nanya bapaknya, Pak, mana dombanya? Enggak, kamu yang jadi domba, yang aku sembelih. Bapak gimana sih? Aku anak satu-satunya Bapak, enggak bisa. Orang mau dibunuh kok, nurut. Memang saudara mau dibunuh nurut? Enggak bisa Pak, saya enggak mau. Ishak lari. Maka Abraham mengejar Ishak. Terjadilah kejar-kejaran. Abraham tidak bisa menjumpai Ishak karena Ishak larinya terlalu gesit. Enggak begitu. Ishak langsung, aku nurut, silahkan menyembelih saya. Hebat saudara. Amin saudaraku. Pelayanan itu adalah diakonos. Tapi ketaatanmu sama Tuhan, ketaatanku sama Tuhan harus daulos. Daulos tanpa tanya. Daulos nurut 100%. Apa maunya Tuhan. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memiliki sebuah tingkat kebebasan dalam melayani. Kita bukan lagi menjadi anak-anak kesayangan, tapi anak-anak kesukaan Bapa. Kalau anak-anak kesayangan adalah anak-anak yang selalu minta, nuntut, mengklaim. Saya ragu loh kalau mengklaim. Sesuci apa sih kau orang itu? Sehebat apa aku klaim. Kadang-kadang kita nggak ngerti, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di teologi itu ada namanya cabang teologi namanya dispensasional teologi. Dispensasional teologi itu adalah sebuah peristiwa terjadi, hanya peristiwa itu tidak terjadi di peristiwa lain. Permintaan orang itu ya permintaan di saat itu tidak berlaku di tempat lain. Dan tidak boleh dibawa ke tempat lain. Nggak bisa, nggak boleh. Dispensasional teologi. Contoh, ketika Yosua minta matahari dan bulan berhenti di Gibeon dan Ayalon, ya peristiwanya pada waktu itu saja. Kita juga nggak boleh minta sama Tuhan, matahari berhenti di Bekasi. Itu ngaco itu. Sudah, nggak boleh.
doa Yabes. Ya itu berkatnya Yabes. Itu berkatnya Yabes, caranya Tuhan untuk Yabes yang khusus. Boleh nggak kita berdoa buat dia? Boleh, tapi kau harus jadi seperti Yabes. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadangkala kita mengambil cara-cara yang Tuhan nggak kehendaki. Lu bisa bayangkan ketika Tuhan menyuruh Yeremia, jangan berdoa untuk bangsa ini. Wah, kita pegang ayat itu. Jangan berdoa. Karena Alkitab berkata jangan berdoa untuk bangsa ini. Dia nggak belajar teologi dengan benar. Saya ingin katakan kepada saudara bagaimana Yesus melayani orang-orang sakit. Tapi tolok ukurnya yang kita lakukan sekarang tidak seperti Musa. Kalau Musa kita contoh, jadikan aku seperti Musa. Mungkin saudara punya tongkat. Kalau saudara benar-benar kayak Musa dikasih tongkat. Laut Teberau yang terbelah mana? Kita nggak ada laut terbelah di sini. Kalau saudara saya punya tongkat paling tinggi, kalau saya sih cita-cita kepengen punya tongkat Musa cuma ingin membelah ATM saja. Bus. Tapi ATM HSBC, Citibank, yang isinya dolar semua. Bus. Besok pagi ditangkap polisi. Kita nggak bisa seperti Elia. Tuhan jadikan aku seperti Elia. Nggak bisa. Menurunkan api dari langit. Kalau api benar-benar turun dari langit, weh, saudara, ngeri itu saudara. Saya pernah ngalamin. Saya ngalamin dan itu ngeri. Dipenin saya menggantikan salah satu pendeta yang saya sebut namanya. Habis kerja, kan saya direktur waktu itu. Saya capek, saya khotbah setengah-setengah. Tapi saya punya kepekaan roh luar biasa. Saya enggak berdosa kok. Saya kerja buat Tuhan. Pada waktu mau amin, saya mau doa, saya udah senang banget Tuhan. Segera pulang, makan, tidur. Tapi Tuhan ngomong, panggil mereka. Aku akan melawat mereka sekarang. Wah. Panggil apa Tuhan? Panggil kuasaku turun ke sini. Saudara, saya berdiri, saya berlaku seperti Elia. Tuhan, turunkan api dari langit. Saya mendengar suasana orang disapu dengan api. Dan semua orang berdiri tanpa disuruh. Semua orang berlari dari tempat di mana dia duduk. Tolong, aku berdosa. Tolong, aku salah. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Saudara, ketika jemaat pada ribut begitu, saya ketakutan. Tuhan, jangan bercanda dong. Aku kan cuma ngomong. Saya takut saya tiarap di mimbar. Ampuni aku Tuhan. Aku menggunakan kata-kata yang salah. Berdiri, lihat mereka. Mereka maju saudara. Wih, lawatan Tuhan luar biasa. Apa itu saya pakai terus? Aku ingin seperti Elia. Nggak bisa. Aku ingin seperti siapa saudaraku? Yesus. Saudara tegang, apa saya jadi tegang nih? Kita harus menjadi seperti siapa? Yesus. Itu lagu terakhir tadi kan. Menjadi seperti Yesus. Termasuk moto gereja saya itu serupa Kristus, menjadi serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Karena saudaraku, orang-orang itu melayani dengan rebutan kan. Siapa yang paling hebat.
Mereka nggak ngerti, jadi diaken itu nggak ngerti. Diakonia itu ada 3 saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Diakonia pertama itu diakonia kuratif. Ya. Diakonia di mana diakonia karitatif. Karitatif itu diakonia yang memberi santunan kepada orang yang miskin saja. Jadi kalau orang miskin di gereja ada orang prasejahtera, bahasanya prasejahtera, jangan bahasa miskin, itu enggak enak. Apalagi kemasukan roh gembelisme. Lebih enggak enak lagi itu saudara. Itu kelompok kere-kere, enggak enak. Gereja harus santun. Mereka belum termasuk orang yang sejahtera. Gereja harus terlibat. Diakonia harus lebih besar kasnya daripada umum. Jemaat harus terlibat dalam diakonia. Gereja saya kecil. Tapi saya minta beberapa jemaat mengumpulkan duit untuk diakonia. Ada kas diakonia. Memberi kepada mereka yang tidak sejahtera. Makan aja susah. Kita siapkan makan. Setiap bulan kita siapkan. Itu diakonia karitatif. Diakonia yang memberikan santunan untuk orang miskin saja. Ada diakonia reformatif. Diakonia reformatif itu diakonia yang memberikan pekerjaan. Tidak memberikan ikan, kasih pancing, kasih kail. Kamu cari sendiri ya. Kamu bisanya apa Bu? Oh saya bisa bikin gado-gado. Bu jual gado-gado, di sini gado-gadonya enggak ada. Butuh modal berapa? Bu, oh saya 2 juta saja cukup. Jangan nanti gitu tanya gitu terus dia memanfaatkan gado-gado berapa? 2 miliar, saudara kaget. Gado-gado 2 miliar dari mana? 2 juta cukup, saudara sanggup. Bu, saya enggak kasih ibu ya. Ibu kembalikan ke saya ya. Saya enggak kasihin bunga. Supaya orang punya tanggung jawab. Orang punya apa saudaraku? Halo? Punya apa saudara? Tanggung jawab. Jangan gratis-gratis. Kami punya, ya bukan saya ya. Saya punya STT, kami punya STT dalam arti kakak saya punya STT itu hampir 1.600 mahasiswa. S1, S2, S3. Saudara tahu? 90% beasiswa. Makan sehari 3 kali. Minimal 4M itu tutup mata. Tiap bulan. 1.600. Yang di asrama Jakarta aja 700. Semua gratis. Tapi orang memanfaatkan kegratisannya ini loh. Lah mentalnya mental orang miskin, mental orang kemasukan roh gembelisme dan kirisentris. Saudara, belajar santai. Ya, tidak ada beban, tidak ada exciting melayani Tuhan. Memang disuruh doa, gerakan doa puasa. Dari jam 10 sampai jam 4 doa. Sehari belajar dari 4:30 berangkat sampai jam 10 pulang. Kalau sore dia harus ngikutin ibadah. Ngikutin ibadah kan capek-capek itu saudara. Kalau dengar khotbah semuanya hormat semua. Tapi kalau khotbahnya kencang langsung, saudara-saudara, kayak pasukan. Meleknya kaget saudara kekasihan Tuhan. Tidak punya tanggung jawab. Kasih tanggung jawab, mau enggak? Ya tapi nanti kalau duitnya itu enggak kembali, kita juga enggak masalah. Hanya memberikan tanggung jawab. Ibu bisa cicil lah, sebulan 1.000 juga enggak apa-apa.
Kumpulin 1.000 lagi, kalau sudah kumpul kasih dia lagi kalau kita memang tahu mau memberi. Saudara kasih. Itu reformatif. Diakonia reformatif. Jadi saudara, saya ingin mengajak saudara mengerti posisi saudara, posisi saya itu diakonos. Kerjaannya di dalam diakonia. Diakonia bukan hanya sempit di gereja, ada yang namanya diakonia transformatif. Diakonia transformatif ini mengubah mindset seseorang, mendidik seseorang, mengajar seseorang, berkorban untuk seseorang supaya mindsetnya berubah. Ada orang mindsetnya memang malas. Mindsetnya nggak mengerti soal kekekalan. Mindsetnya nggak mengerti soal indahnya surga. Dia tidak sadar ketika dia nanti mati, dia masuk yang namanya alam kematian, yang namanya Hades atau Gehenna itu. Hades atau Seoul, itu di dunia orang mati itu arwah-arwah seluruh dunia itu kumpul, saudara. Lama dan tidaknya kita di sini, itu tergantung seberapa pelayanan kita kepada orang-orang lain. Seberapa banyak pelayanan kita kepada gereja. Apakah gereja itu menikmati, gereja bukan pendeta ya. Apakah gereja itu menikmati waktu kita, menikmati uang kita. Apakah gereja ini menikmati pemikiran kita? Apakah gereja ini mendapat kontribusi dari hidup kita? Itu tercatat supaya kita tidak terlalu lama di dalam dunia orang mati ini. Ingat saudara, saya sudah beritahu khotbah di sini yang lalu. Atau saya seringkali mengingatkan ini atau karena saya sudah tua ya. Saya sekarang udah 61 loh Pak. Tapi wajah masih 30-an Pak ya. Saudara senyum, saudara meragukan saya itu. 61, kan saya sudah bilang khotbah di sini. Saya termasuk khotbah di sini itu ada kali 10 tahun. Ada kali 10 tahun ya Pak ya. Pertama kali saya khotbah di sini ingat enggak? Orang 50, umur 50, satu kaki udah di kuburan. Ini di sini ini 60, 70, 80. Dan itu pasti terjadi. Saudara tahu, mengubah paradigma ini, itu pekerjaannya enggak gampang. Nah, gembala saudara, pendeta-pendeta saudara, itu mengubah mindsetnya ini loh. Orang yang enggak cinta Tuhan, untuk menjadi cinta Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa, dia enggak sadar doa itu begitu penting. Maka dia belajar berdoa. Orang yang tidak sadar kesucian itu berharga di mata Tuhan. Maka pendeta mengajar, mendidik, mengubahkan supaya belajarlah hidup suci. Hidup suci. Cuma ngomong gini, Pak Pendeta aja nggak dapat kesempatan. Coba Bapak Pendeta dapat kesempatan. Lewat artis cantik. Jatuh nggak Pak Pendeta? Itu kan kurang ajar itu. Loh, kesucian itu bukan persoalan seks, percabulan, perzinahan, perselingkuhan. Bukan itu saja bro. Kalau seandainya kesucian itu hanya seks, percabulan, perselingkuhan. Itu nenek-nenek umur 80-90 tahun hidupnya suci terus. Ngerti mas? Ngerti saya mas? Saudara memahami yang saya katakan kan? Saudara tahu kesucian itu tidak jahat, tidak sombong, tidak punya merasa diri punya nilai. Nih saya punya nilai nih. Ya. Kalau jalan petantang petenteng, wow. Di gereja bahwa dia penyumbang terbesar. Ya, saudara, kita tuh belum apa-apa loh saudara. Belum apa-apa, maaf Bapak Gembala. Enggak apa-apa. Saya khotbah keliling saudara. Ada jemaat cuma 40 enggak ada. 25 kali kalau enggak 30. Tapi jemaatnya memberi.
Dia tercatat itu kolektornya 120 juta. Jemaatnya memberi. Jemaatnya semua berdasi. Berdasi pakai jas Pak. Itu jemaat. Jadi jemaat sama pendeta sama aja. Cuma yang membedakan mahalnya. Kalau pendeta mahalnya kan gak jelas saudara ya. Saya sampai heran. Padahal ibu gembala yang mimpin ibu gembala. Itu tasnya juga tas Tanah Abang. Enggak pakai tas, pakai lipitong itu apa itu? Lipitong terus Herpes, apa bro? Hermes ya? Hermes. Kalau Herpes sakit. Masa tasnya Herpes? Saudara dengar saya. Untuk mengubah hidup kita suci, tidak jahat sama orang, menganggap orang yang lain lemah, yang miskin kita angkat, dia butuh apa kita bantu. Itu loh kesucian. Amin saudara. Dan kesucian itu adalah bentuk daripada pelayanan Yesus. Dia berikan contoh saudara, berikan contoh. Bahkan semua pelayanan Yesus itu untuk orang-orang miskin. Dia mencuci kaki murid-murid, menyembuhkan orang timpang, orang bisu, tuli. Dia turun ke bawah. Coba saudara sekali waktu duit saudara pecahin deh. Saudara gak bisa ngasihin banyak, kasih goceng aja deh. Jalan, lihat ada orang. Mas ini mas. Udah makan belum mas? Belum. Yuk makan sama saya di Padang yuk. Bener Pak? Bener. Sebelum berubah pikiran. Ya jangan saudara. Jangan begitu. Nggak boleh. Ngaco. Lah saudara kan punya saudara banyak. Kan Alkitab mencatat selalu ada orang miskin di sekelilingmu. Tapi sudah ngomong, Pak, saya sendiri miskin Pak. Lu kemasukan roh gembelisme lo. Saudara itu jauh lebih kaya dari orang-orang miskin di sekeliling saudara. Amin saudara. Saudara orang kaya loh. Yesus mengatakan dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita belum menyerahkan nyawa kita saudara. Jangan sampai Tuhan menuntut sesuatu yang lebih besar. Jadi ekspektasi pelayanan itu saudara bukan gagah-gagahan jabatan. Saya punya jabatan juga saudara. Gembala sidang, dosen. Kemarin ketua STT. Mentereng kalau di dalam dunia kekristenan, ketua yayasan. Tapi nggak ada artinya, nggak ada follow up-nya kalau kita nggak melayani, berbuat sesuatu. Kita ubah mindset kita saudara. Kenapa Yesus berkata kepada orang penjahat di kayu salib, hari ini juga engkau masuk Firdaus. Hari ini juga, padahal dia belum dibaptis loh. Saudara tahu, penjahat di kayu salib itu selama di penjara, dia punya konsep menantikan raja yang akan datang. Mungkin karena hidupnya sangat menderita, dia begitu jahat, dia menyesal, dia mencari dan ingin menemukan siapa raja yang akan datang. Pada waktu ketemu Yesus, dia langsung klop. Ini raja yang akan datang. Dia berkata, hari ini kalau engkau datang, ingatlah aku. Lah sementara Petrus yang diajar 24 jam sehari 3,5 tahun, itu sudah doktor teologi. Di Kisah Rasul 1 malah mengatakan begini, Tuhan kapan engkau datang membangunkan kerajaan bagi Israel? Artinya kapan Tuhan engkau datang dan membangun Israel?
Petrus nggak tahu dididik 3,5 tahun, 24 jam. Sekarang S1 itu harus 4 tahun teologi. Peraturan pemerintah sekarang harus 4 tahun. Kalau kemarin 2,5 sampai 3 tahun bisa, sekarang harus 4 tahun. 2, kalau S2 maksud saya itu harus 3 tahun. S3 juga harus 3 tahun. Bakalnya orang yang naik mimbar, mau agama apapun kalau tidak S1 linier, dilarang pemerintah. Pokoknya kalau tidak S1 teologi, nggak boleh naik mimbar. S1 Pak boleh, karena itu ada agak linier. S1 konseling pastoral boleh. Pemerintah akan sangat ketat mendidik orang supaya Indonesia tidak salah paradigma. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengingatkan hal yang utama, yang pertama, yang penting yang harus kita akui hari ini Yesus melayani. Markus 10 kita juga tahu ayat 45 mirip pelayanan yang diberikan dengan menyerahkan nyawanya. Filipi 2 ayat 58 sampai 58 mengatakan dia merendahkan diri taat sampai mati. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, dalam waktu terakhir dalam khotbah saya ingin mengingatkan kepada saudara. Saudara ada karena orang lain. Rohani saudara hidup karena mungkin gembala saudara. Saudara ada karena saudara ditolong oleh orang-orang sekeliling saudara. Ada beberapa di antara saudara yang mungkin hidup karena belas kasihan orang. Hidup karena bantuan orang. Ada beberapa di antara saudara hidup karena memang saudara hanya mempunyai satu sumber kehidupan. Aku kerja dan gajiku ini menghidupi aku. Dan gaji inilah yang membuat aku hidup sampai sekarang. Layani pekerjaan saudara dengan doa saudara. Layani gereja saudara dengan doa saudara. Saya sebagai pendeta yang kakak saya sebagai gembala senior. Walaupun saya kenal dia lama, namanya kakak ya. Setiap pagi kalau saya berdoa saya sebut namanya dia. Tolong dia Tuhan. Setiap doa saya sebut nama orang-orang yang pernah memberi sesuatu kepada saya. Itu bentuk pelayanan saya kepada orang-orang di sekeliling saya. Aku berdoa buat Bapak Gembala Tuhan. Sebut namanya, Tuhan tolong, bla 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 bla. Nanti ketika saya dipanggil Tuhan di hadapan Tuhan, anakku, mengapa kau tidak pernah menyebut doa buat gembalamu? Bukankah dia yang menjaga jiwamu? Dia yang memelihara jiwamu? Ya Tuhan, ampuni. Aku gak pernah memberikan pelayanan itu. Pelayanan yang tidak kelihatan adalah pelayanan doa. Pelayanan penyembahan. Memang tema ini tema pengajaran, saudara. Bukan tema khutbah. Tema pengajaran bagaimana kita melayani dengan baik. Saudara kalau mungkin melayani ya karitatif, boleh. Kelilinglah cari orang-orang miskin. Cuma hari itu saja. Kalau kita karitatif jauh kalah sama Seci. Seci dia bisa bikin 1.000 rumah di Aceh gratis. Saudara tahu di PIK Seci, rumah sakitnya begitu besar yang diresmikan Presiden itu. Dan orang bisa gratis. Rumah sakit Kristen, sekolah Kristen, rata-rata mahal atau murah? Mahal. Orang sakit ngelihat harganya, mati. Mana sudah dari mana? Sudah ya, baru kelihatan. Ya, sudah. Lihat apa namanya uang pangkal sekolah Kristen lebih murah dari agama lain enggak? Lebih mahal. Lebih mahal. Karena apa? Kekristenan gak mau melayani.
Kekristenan mau cari keuntungan. Lihat pendeta-pendeta yang mencari keuntungan. Hotel-hotel itu punyanya dia itu. Enggak saya sebut namanya deh. Enggak fair saya. Hotel-hotel itu dia punyanya dia. Dia punya mobil bail up. Padahal dia tekan perpuluhan. Perpuluhan orang-orang yang jual cireng. Tahu cireng kan? Cireng ya Pak? Jual gado-gado. Dia jual gorengan. Dia perpuluhan. Dibeliin mobil mewah. Kira-kira fair ya saudara? Nanti kalau dia ketemu Tuhan. Saya di samping malaikatnya. Gue kepret loh. Lo tahu gak? Kesukaanmu, mobil mewahmu, rumah mewahmu, itu dari orang-orang jualan cireng. Cireng singkatan apa sih Pak? Cireng apa cireng? Jadi goreng. Itu persembahan orang yang jual tahu genjrot. Pendeta bukan nggak boleh senang, boleh. Tapi tahu sumbernya dari mana? Mobil saya bukan dari kolektif jemaat. Saya beritahu, mobil saya bukan dari kolektif jemaat. Rumah saya bukan dari kolektif jemaat. Bukan. Saya diberkati karena saya melayani. Tapi seorang gembala seperti saya, memang harus hidup dari pelayanan. Kalau sampai saya susah dan jemaat saya nggak mengerti kesusahan saya, itu jemaat akan dihakimi Tuhan. Bukan saya yang menghakimi, dihakimi Tuhan. Nah, kenapa kau ngelihat kesusahan pendetamu? Kau nggak bantu? Ya Tuhan. Oleh sebab itu mari mulai hari ini kita melayani Tuhan. Amin. Kita menjadi diakonos. Amin. Dan diakonos ketaatannya kita menjadi orang-orang yang daulos. Tuhan memberkati. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus.